Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala ali baitihi at-thayyibin at-tahirin. Wa radhiyallahu ta'ala 'anil muhajirin wal ansar wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman nafi'a. Amin ya rabbal alamin. Teman sahabat semuanya dimanapun berada, semoga semuanya senantiasa dalam lindungan Allah, dalam keadaan sehat walafiat. Amin Allahumma amin. Selamat datang semuanya. Masya Allah, Ustaz Puji. Waalaikumsalam, Ustaz Minan hadir. Selamat datang semuanya. Kita lanjutkan, kita ulang sedikit di halaman 184. Nah, kitab Uqudul Lujain bersama syarahnya atau ta'liqnya namanya Izharuz Zain, dita'liq oleh Syekh Abu Mustafa Asep dari Jawa Barat. Qala al-muallif wa syarih rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihima fid dharaini amin ya rabbal alamin. Wa kana Aliun radhiyallahu anhu yaqul, adalah Sayyidina Ali radhiyallahu anhu itu berkata, ayahnya beliau. Apa kata beliau? Syarru khisalir rijali ay sifatihim khairu khisalin nisa. Bermula seburuk-buruk sifat laki-laki itu yang paling baik dari sifat perempuan. Ada 3 sifat di sini beliau menyebutkan, buruk untuk laki-laki, baik untuk perempuan. Al-bukhlu, yang pertama pelit. Laki-laki pelit jelek, perempuan pelit bagus katanya ya. Yang kedua nanti sombong. Laki-laki sombong nggak bagus, perempuan sombong bagus. Kemudian yang ketiga penakut. Nah, laki-laki penakut tidak baik, adapun perempuan penakut itu baik. Nah, itu kesimpulannya. Jadi al-bukhlu kita baca bi fathil ba'i wal kha. Fathah ba dan kha. Bakhlu, bakhlu boleh. Ya, dengan fathah ba dan kha mu'jamah bakhlu. Bi dhammin wa sukun, atau dhammah dan sukun bukhlu. Bahkan ada pendapat lagi menyatakan bakhal juga boleh. Apa arti bukhlu? Wahwa man usail, itu menghalangi peminta mimma yafdulu, dari sesuatu yang lebih ya. Kita punya kelebihan, orang minta tolong kita enggak mau, disebut bukhul. Dalam bahasa Arab orangnya disebut bakhil. Nah, jadi qauluhu al-bukhlu. Al-bukhlu bi fathil ba, dengan fathah ba dan kha yang bertitik, ya kan? Bakhlu. Qala fi Mukhtaris Shihah. Berkata pemilik kamus Mukhtar dalam Mukhtaris Shihah, al-bukhlu wal bakhlu bil fathi, bakhlu juga boleh, wal bakhalu bi fathataini, ba fathah kha fathah, itu kulluhu bi ma'nan, seluruhnya dengan satu makna, sama maknanya, yaitu man usail mimma yafdul. Qauluhu wa huwa man usail mimma yafdul. Nah, tadi di luar bukhul atau pelit itu man usail, menghalangi bagi peminta dari apa yang lebih ya. Qala fi Misbahil Munir, al-bukhlu fi syara', pelit dalam agama yaitu man'ul wajib. Nah, menghalangi wajib, tidak mau bayar zakat misalkan ya. Nggak mau bayar fidyah, kafarah sumpah dan seterusnya yang wajib-wajib, baru disebut pelit. Nah, kalau menghalangi sunnah itu belum dianggap bakhil ya dalam agama. Wa indal Arab, dan bakhil menurut orang Arab itu man usail mimma yafdulu indah, menghalangi dari peminta dari sesuatu yang lebih ya di sisinya seseorang. Nah, itu tadi kan secara umum, secara bahasa berarti enggan menolong orang lain. Nah, dengan materi khususnya kan. Udah, yang pertama jelek untuk laki-laki, baik untuk perempuan, yaitu bakhil. Yang kedua wazahwu. Apa mana wazahwu? Ail i'jabu bin nafsi, kagum terhadap diri. Kagum bermakna sombong lah ya. Sombong untuk laki-laki nggak baik, perempuan baik, sombong, agar dia nggak gampang berteman dengan laki-laki lain. Qauluhu wazahwu ail i'jabu bin nafsi, kagum terhadap diri. Qala fi Mukhtaris Shihah,
dalam kamus Muqtadis Siha, az-zahwu al-kibru. Zahwu itu kiber, takabur. Orang takabur kan pilih-pilih teman kan. Wal fakhru, membanggakan diri. Waqad zuhiyar rajulu. Nah, ini dalam kamus tertulis waqad zuhiyar rajulu. Fahuwa mazhuun ay takabbara. Maknanya, dia tulisannya majhul, tapi maknanya bina fa'il. Zuhiyar rajulu maknanya takabburlah laki-laki itu. Maknanya bina fa'il walaupun tulisannya bina maf'ul. Karena ada beberapa fi'il dalam bahasa Arab yang mesti dalam bentuk majhul. Dari lahirnya sudah majhul. Yang ketiga, wal jubnu. Jubnu, penakut. Penakut laki-laki, penakut nggak bagus, perempuan bagus. Apa arti jubnu? Ay dha'ful qalbi, lemah hati. Lemah hati maknanya ini takut, nggak berani. Kemudian beliau menjelaskan alasan kenapa sifat ini baik untuk perempuan. Fa innal mar'ata idza kanat bakhilatan hafizat malaha. Karena sesungguhnya perempuan apabila ada ia perempuan itu seorang yang pelit, hafizat, niscaya menjaga ia malaha, hartanya perempuan, wa mala zaujiha, dan harta suaminya. Nggak boros. Karangan Abu Mustafa Asep, Jawa Barat. Nah itu. Wa idza kanat madhuwatan, dan bila ada ianya istri itu madhuwah ay mutakabbirah, sombong, sombong dia kan. Istangkafat, nisya enggan ia ay imtanaat, terhalang ia min antukal lima, dari bahwa berbicara ianya perempuan kulla ahadin, akan setiap orang, bikalamin lainin, dengan perkataan yang lembut, muribin, yang meragukan, muqi'in fit tuhmah, yang bisa membawaki kepada hal-hal yang mencurigakan, tuhmah. Nah itu, kalau perempuan takabur kan nggak mau pilih-pilih teman lah. Syukur-syukur kalau ditegur laki-laki dia nggak peduli kan, bagus itu. Wa idza kanat jabanatan, bila ada ianya istri itu jabana ay dha'ifatal qalbi, penakut, lemah hatinya. Fariqat, ini langsung ke sini dulu. Fariqat nisya fariqat ay khafat, takut ia min kulli syai'in, dari segala sesuatu. Falam takhruj min baitiha, maka tidak akan keluar ianya istri dari rumahnya. Rumahnya maknanya mahalla iqamatiha, dari tempat tinggalnya. Wattaqat ay tajannabat, dan menghindari ianya istri mawadhi'at tuham, akan tempat-tempat tuham ay dunun, tempat-tempat yang meragukannya, tempat-tempat yang mengkhawatirkan. Khifatan min zawjiha, karena takut dari suaminya si istri. Ya, itu matanya begitu. Tinggal ta'liq ya. Tadi yang selanjutnya qaulu wal jubnu. Apa arti jubnu? Penakut ay dha'ful qalbi, lemah hati. Itu ibaratu syarhil ihya, itu bermula ibarat syarah ihya, itu di dalam ihya akan lebih detail definisinya. Di sana Imam Ghazali atau Syekh Mustafa Murtadha Ad-Dabidi menulis dalam syarah ihya, al-jubnu hay'atun hasilatun lil quwwatil ghadabiyah biha tuhjimu an mubasyarati ma yanbaghi. Jubun, apa arti jubun? Jubun yaitu hay'ah, satu perilaku, hasilah, yang hasilnya perilaku bagi kekuatan emosi, ghadabiyah, satu perilaku yang terjadi bagi emosi seseorang, biha, yang dengannya perilaku tadi, tuhjimu, terhalang ia, an mubasyarati ma, dari melakukan sesuatu yang bagi yang sepatutnya ia. Jadi ada satu sifat pada dia menghalangi dia dari melakukan sesuatu yang sepantasnya. Mestinya dia melakukan sesuatu tapi dia enggak berani. Nah, itulah jubun, penakut. Ditampar orang mestinya akan membalas menampar, tapi dia takut. Sesuatu menghalangi dia untuk membalas. Itu jubun. Qaulu fa innal mar'ata, karena perempuan tadi idza kanat, bila ada ia itu bakhilatan, pelit, hafizat malaha, niscaya menjaga ia akan hartanya, wa mala zaujiha, dan harta suaminya. Masyaallah. Hilang mouse-nya. Nah ini. Wa ammal bukhlu famadhmumun fi rijal. Adapun bukhul itu, pelit tadi itu, famadhmumun itu tercela pada pihak laki-laki. Intaha dari syarhul ihya. Ini kata Sayyidina Ali. Qauluhu madhuwatan. Madhuwatan tadi kan, bila perempuan itu madhuwah,
kagum terhadap dirinya. Takulu, engkau berkata, ini beliau pengen menjelaskan penggunaan kalimat zuhiya. Zuhiyar rajulu alaina. Zuhiyar rajulu alaina maknanya sombong laki-laki itu terhadap kita. Bahwa madhuun, madhuun isim maf'ulnya, isim fa'ilnya. Ya. Madhuun. Bahwa madhuun isim fa'il. Nah, biasa isim fa'il zahin ya. Artinya dia ini kelihatannya nggak ada isim fa'ilnya ya. Kenapa fahuwa madhuun? Fahuwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun fahuwa madhuun. Zuhiyar rajulu alaina fahuwa madhuun. Ya. Karena kenapa isim fa'ilnya dalam bentuk isim maf'ul? Karena fi'il ini cuma digunakan dalam bentuk majhul. Benar. Jadi walaupun fahuwa madhuun maknanya dia sombong terhadap kami. Idzaftakhara. Apabila seseorang itu iftakhara, takabbur ya, disebut duhiyar rajulu. Ya. Sebentar ya. Ini mouse-nya timbul tenggelam. Nah, ini. Benar kan? Tulisannya kan duhiya. Duhiya kan bermakna madhuun. Bina majhul itu isim maf'ul kan? Zuhiyar rajulu mana idzaftakhara. Sombonglah laki-laki itu terhadap kami. Kadzalika nukhiya fahuwa mankhun. Ya, nukhiya juga penggunaannya hanya dalam bentuk majhul. Dari nahwah. Wala yajuzu zaha illa fi lughatin dhaifah, dan tidak bolehlah oleh zaha kecuali pada lughat yang lemah. Zaha maknanya zuhiya digunakan dalam bentuk bina fa'il itu enggak boleh kecuali hanya lughat yang lemah. Intaha diambil dari Syarhu Nahjil Balaghah li Ibni Abil Hadid. Wa qala fi Mukhtaris Sihah, ya, pemilik kamus Mukhtar berkata, walil arabi ahrufun la yatakallamuna biha illa ala sabilil maf'ul bih. Lil Arab, bagi orang Arab itu ahrufun ada beberapa huruf. Mana beberapa huruf ini beberapa kalimat, yakni beberapa fi'il. Bagi orang Arab itu ada beberapa fi'il la yatakallamun yang mereka tidak berbicara dengannya fi'il kecuali di atas jalan maf'ul bih. Ada beberapa fi'il yang penggunaannya selalu majhul walaupun maknanya bina fa'il, tapi penggunaannya penulisannya majhul. Fa in kanat bimaknal fa'il kan, sekalipun ada ianya ahruf atau fi'il tadi, sekalipun ada ianya fi'il itu dengan makna fa'il, mislu qaulihim seperti ucapan mereka zuhiya rajul itu. Memang tulisannya zuhiya kan, maknanya iftakhara, sombonglah laki-laki itu. Wa uniya bil amri. Uniya bil amri maknanya perhatian ia terhadap urusan itu kan, bermakna fa'il, tulisannya majhul. Nutijatin nakah, unta itu telah melahirkan ya. Jadi bina majhul padahal maknanya fa'il. Wa amsyu asbahuha, dan yang mirip-mirip tiga fi'il ini. Masih banyak. Bisa dicari ya. Wahaka Ibnu Duraid, dan menghikayahkan oleh Ibnu Duraid, zaha yadhu zahwan. Jadi menurut Ibnu Duraid, zuhiya ini ada juga penggunaan bina fa'ilnya, yaitu zaha yadhu zahwan, yang artinya takabbara ghaira majhul, dalam keadaan bukan majhul. Berarti di zaha ini khilaf ya. Nah, baik. Qauluhu ay mutakabbiratan. Tadi beliau mengartikan az-zahwu itu mutakabbiratan kan? Bila ada ayahnya istri itu mutakabbirah, takabur. Qauluhu ay mutakabbiratan itu ibaratu syarhil ihya. Adapun ibarat syarah ihya yakni mu'jibatan atau mu'jabatan fi nafsiha. Apabila ada ayahnya istri itu mu'jabah, yang terkagum ya pada dirinya, merasa dirinya hebat ya, sehingga merasa tidak selevel dengan orang lain. Kalau ditegur cuek dia, bagus itu. Qauluhu wa idza kanat madhuwatan, apabila ada ianya istri itu madhuwah, yang kagum terhadap dirinya, istangkafat enggan ya antukallima kulla ahadin, bahwa berbicara ia akan setiap orang minar rijali, dari para laki-laki khususnya kan. Bikalamin lainen, dengan ucapan yang lembut, muribin, yang mencurigakan. Wa hadzal wasfu mazmuman fir rijal, adapun ini sifat itu tercela pada laki-laki. Laki-laki enggak boleh sombong kan, harus suka menyapa. Perempuan enggak bagus suka menyapa. Faqad warada, sungguh telah warid. Nah, cuma beliau enggak bilang apakah hadis atau bukan ini. Faqad warada, waridlah oleh
Al-mu'minu kullu hayyinin layinin. Orang beriman itu setiap orang yang mudah urusannya, layinin lagi lembut perkataannya. Ya. Nah, itu. Tadi jabanah ya. Jabanatan ay dhaiful qalbi, lemah hatinya katanya. Kemudian beliau menyatakan wal afsahu jabanun, kata Syekh Nawawi Al-Bantani rahimahullah, wal afsah yang lebih fasih itu jabanun bidunit ta, jangan pakai ta. Adapun dalam matan tadi kan jabanah ya. Wa idza kanat jabanatan, bila ada ianya istri itu jabanatan. Yang lebih fasih kata Syekh Nawawi jabanan aja, jangan pakai ta. Artinya untuk laki-laki juga jabanan, perempuan juga jabanan. Simpail. Qaulu wal afsah jabanun bidunit ta, yang lebih fasih itu jaban tanpa ta. Qala fi muhtaris sihah, dalam kamus muhtaris sihah, jabanar rajulu yajibunu. Jabana yajibunu bidhammi dengan dhammah, jubnan masdarnya fahuwa jabanun simpailnya. Jabuna ayatan min babi dharufa, jabuna ada juga dharufa, memang lazim enggak? Fahuwa jabin. Wa mra'atun jabanun, perempuan yang jaban, maknanya perempuan yang penakut. Kaqaulihim imra'atun hasanun wa razanun. Jadi ada beberapa lafaz dalam bahasa Arab yang mustarakah antara laki-laki perempuan kan. Kayak wazan fa'ilun sama jarihun misalkan. Imra'atun jarihun, rajulun jarihun kan. Nah, cuma dari siaknya kita paham maksudnya laki-laki atau perempuan. Secara lafaz sama. Qauluhu fariqat bi kasri ra tadi ya. Tadi bila perempuan itu penakut, fariqat dengan kasrah ra, ay khafat, takut ia min kulli syai, dia akan takut. Fariqat dengan kasrah ra qala fi muhtaris siyah al faraku ail khaufu. Jadi farak maknanya khauf, takut ya. Waqad fariqa minhu, takut ia darinya, min babil thariba wala yuqalu fariqahu. Enggak boleh dikatakan fariqahu, maknanya fariqa ini mutaaddi dengan huruf jar ya, enggak mutaaddi langsung. Khafat. Nah, khafat. Qauluhu ay khafat itu ada dalam syarah Nahjul Balaghah. Maknanya Syekh Abil Hadid ketika memaknai ucapan Sayyidina Ali fariqat, beliau memaknai khafat. Begitu dalam Nahjul Balaghah. Min kulli syai', perempuan bila dia penakut, takut ia min kulli syai' dari segala sesuatu, ya aridullah, dari segala sesuatu yang akan datang ya baginya perempuan. Khawatir, takut pocong, takut hantu, macam-macam. Hingga enggak berani keluar malam. Qauluhu wa kana Aliyun radhiyallahu anhu yaqulu syarru khisalir rijal ilah, itu fi Nahjul Balaghah. Jadi di mana kita bisa menemukan ucapan Sayyidina Ali ini? Ucapan Sayyidina Ali di luar. 3 perkara yang buruk terhadap laki-laki tapi baik terhadap perempuan. Itu bisa kita dapatkan dalam kitab Nahjul Balaghah. Nahjul Balaghah. Okay. Itu menurut orang Syiah dalam Nahjul Balaghah itu kumpulan ucapan-ucapan Sayyidina Ali, surat beliau, khutbah beliau. Dan ulama ahli sunnah banyak mengutipnya, banyak pelajaran di sana. Wa auradahul Imamul Ghazali fil Ihya, dan membawakan akan ini kisah dari Sayyidina Ali atau ini ucapan Sayyidina Ali Al-Imamul Ghazali oleh Imam Ghazali dalam Ihya-nya. Qala Dzabidi fi Syarhil Ihya, berkata Syekh Dzabidi dalam Syarah Ihya. Apa kata beliau? Auradahu Sahibul Qut, membawakan akan ini ucapan Imam Ali juga oleh Sahibul Qut, oleh pemilik kitab Qut, Qutul Qulub, Abu Talib Al-Makki. Wakadha auradahu Zamakhsyari, demikian juga membawakan akan ini ucapan Imam Ali oleh Syekh Zamakhsyari fi Rabi'il Anwar, dalam kitabnya Rabi'il Anwar. Banyak banget kitab para ulama. Masya Allah. Qala Ibnu Abil Hadid, berkatalah oleh Ibnu Abil Hadid fi Syarih Nahjul Balaghah, dalam syarah Nahjul Balaghah. Apa kata beliau? Akhadha hadzal makna at-Tughra'i, telah mengambil akan ini makna. Telah mengambil akan ini makna oleh Tughra'i. Siapa Tughra'i? Syairul Ajam, seorang pensyair Ajam. Seorang pensyair Ajam ketika dia membaca ucapan Sayyidina Ali ini, dia gubah menjadi dalam bentuk syair yang maknanya sama. Faqala, maka berkata ianya Tughra'i ini. Apa katanya? Al-judu wal iqdamu fi fityanihim. Ya.
Bermula kedermawanan dan iqdam. Iqdam maju ke depan, berani tampil di peperangan. Al-jud kedermawanan, wal iqdam berani, itu fi fityanihim, itu ada pada pemuda-pemuda mereka. Itu sifat laki-laki lah. Wal bukhlu fil fatayat wal isfaq. Dan bermula pelit, isfaq penakut, itu fil fatayat, itu ada pada perempuan-perempuan pemudi. Ya. Masih baguskah kedengaran suaranya? Kayak hilang sinyal. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'nu fil ahdad da'bu rumatihim, dan bermula menusuk fil ahdad di bola mata, dan bermula menusuk di bola mata itu da'bu rumatihim, itu kebiasaan sifat rumat isim fa'il dari romen kan, itu sifat pemanahnya mereka, pemanah laki-laki yang hebat yang suka memanah, itu suka memanah tepat di bola mata kan. Ta'nu menusuk di bola mata itu da'bu rumatihim, kebiasaan pemanah mereka laki-laki. Waramiyatu sihamuhal ahda. Waramiyat perempuan yang suka memanah itu sihamuha, panahnya perempuan itu ahda, bola mata. Sebaliknya perempuan juga suka memanah. Memanah mananya suka mempengaruhi orang di sini ya. Dia suka menggoda dengan lirikan matanya. Nah, itulah perempuan ya. Waqad zada tiba ahadisil kirami biha, dan sungguh menambahkan akan wangi pembicaraan laki-laki yang mulia biha darinya wanita. Mudah-mudahan biha bermakna min. Waqad zada sungguh lebih tiba ahadis akan wangi bahasa ucapan-ucapan kiram laki-laki yang mulia lebih darinya si perempuan oleh bil karaimi, oleh sesuatu yang ada di perempuan-perempuan, min jubunen dari penakut, wa min bakhalin dan dari pelit. Maknanya ketika seorang suami dapat istrinya penakut, nah ini bagus nih katanya. Ini orang Arab zaman dulu kan. Sekarang gak boleh juga punya istri penakut, susah juga. Sekarang harus kerja bareng kan semuanya. Kalau apa-apa takut repot suaminya. Wah, motor takut, nggak bisa ngantar anak sekolah kan repot suami kerja, kapan ngantar anak sekolah. Beda zaman ya. Ini kan hikmah, ini bukan hujah ya. Hikmah. Kemudian wafi hikmati Aflatun, dan dalam hikmah Pluto ya, seorang filosof Yunani, dalam hikmah Pluto apa kata Plato ini? Min aqwal asbab fi mahabbatir rajuli limra'atih, sebahagian dari paling kuatnya penyebab dalam cintanya laki-laki bagi istrinya, wattifaqi ma bainahuma, dan dalam sejajar, sesepakat, apa bahasa kita, dan sebahagian dari yang paling kuatnya penyebab dalam cintanya laki-laki bagi istrinya, wattifaqi ma menyatu sesuatu yang ada antara keduanya. Ini penyebab cinta dan penyebab jadi hubungan jadi rapi gitu ya. Satu visi misi lah, ittifaq ya, sepakat ya. Itu ayyakuna sautuha duna sautihi bitab'i, bahwa adalah suaranya istri itu di bawah suaranya suami bitab'i, dengan secara alami, secara tabiat. Gimana memaknainya? Jadi laki-laki akan cocok bersama seorang istri bila suara istrinya lebih kecil daripada suara dia. Maknanya jangan istri lebih keras lah kan. Dengan suami ngomong volumenya 6, istri volumenya 10 kan. Nah, itu ngeri kan. Nah, itu secara tabiat begitu. Wa tamayyuduha, bahwa adalah menonjolnya si istri itu duna tamayyuzihi, di bawah menonjolnya suami. Istri jangan terlalu menonjol, tampil ke depan, jangan. Tapi suamilah yang harus lebih menonjol. Nah, kalau enggak suami takut merasa terhina kan. Ini kata Plato. Wa qalbuha adhafu, dan adalah hatinya perempuan itu lebih lemah daripada hatinya suami. Maknanya harus suaminya lebih berani sedikit daripada istrinya. Fa idza zada min hadza indaha syai'un, maka bila lebih dari ini 3 sifat tadi, maka apabila lebih dari ini diisinya si istri oleh sesuatu, bila istri memiliki lebih dibanding suami dalam 3 hal, lebih berani, lebih menonjol kan, lebih besar suaranya,
Apabila lebih dari ini diisinya istri oleh sesuatu di atas apa yang ada di sisi laki-laki, tanafara, jadi menjauhlah keduanya. Jadi kurang harmonis. Tanafara, jadi saling menjauhlah keduanya. Alam miqdarihi, di atas ukurannya lebih. Makin lebih sisi perempuan, nah ini laki-laki makin tak berdaya. Nah, lebih kurang gitu. Masya Allah. Jadi ini saya buat dulu ya. Kalau ada yang mau naik satu boleh biar nggak ketutup kitabnya. Ya, oke. Sebentar. Kita lanjutkan. Waqala Daud alaihissalam, berkatalah oleh Nabi Daud alaihissalam. Waqala Daud, berkatalah oleh Nabi Daud alaihissalam, almar'atu sau'u ala ba'liha, adapun istri yang jahat terhadap suaminya itu kalhimlis sakil, seperti beban yang berat ala syekhil kabir, di atas kakek yang sudah tua renta. Wal mar'atu salihatu kattajil murassa, adapun istri yang saleh itu kattajil murassa, seperti mahkota yang disusun bizahabi dengan emas. Ulama ro'aha, setiap kali melihat oleh suami akannya istri, qarat ainuha, menjadi damailah oleh matanya suami, biru'yatiha, dengan melihatnya istri. Ini kata Nabi Daud. Kata Nabi Daud. Nabi Daud alaihissalam. Qaulu al-mar'atu sau. Ini na'at berarti mar'atu sau. Bifatah sin sau. Wa ja'alihi na'atan, dan dengan menjadikannya sau itu sebagai na'at. Dengan menjadikannya sau akan sebagai na'at. Na'at bagi al-mar'ah. Qala fi Misbahil Munir, dalam kamus Misbahil Munir, huwa rajulu sau'in di sana. Dianya itu laki-laki jahat. Jadi idhofah, kalau dalam kamus itu bentuknya idhofah. Kalau nakirah kita baca rajulu sau'in, mudhaf ilaih kan. Bil fathi wal idhofah, dengan cara fathah sin dan idhofah. Wa amalu sau, pekerjaan buruk kan. Fa in araftal awwala qulta, jika engkau makrifahkan akan bagian pertama, itu mudhafnya, engkau makrifahkan, qulta, engkau berkata, ar-rajulus sau'u wal amalus sau'u 'alan na'ti. Jadi boleh dua, boleh idhofah, kalau makrifah kita na'at. Ini dalam segi penggunaannya. Perempuan yang jahat itu seperti beban, ya. Qauluhu kal himli, al himlu ma yuhmalu 'ala dhahri. Himlu itu sesuatu yang dipanggul akan dia di atas punggung dan seumpamanya punggung. Jadi himlu itu muatan, muatan, beban. Wal jam'u ahmal, intaha Misbahul Munir kan. Kemudian tadi qaulu al murassa, apa makna murassa? Ya, qala fi muqtaris sihah. Tarsih maknanya tarkib. Jadi laki-laki atau istri yang soleh itu terhadap suaminya seperti mahkota yang terbuat dari emas kan, keren banget kan. Tajun murassa, ada ungkapan tajun murassaon bil jawahir. Nah, ini mahkota yang disusun dengan permata-permata. Saifun murassa, ada ungkapan saifun murassa, pedang yang murassa. Apa maknanya? Ai muhalla bir rasa, pedang yang dihiasi dengan rasa, rasa'i. Apa makna rasa'i? Wahya halakun yuhalla biha. Dianya rasa'i itu halak, semacam gelang-gelang atau rantai, yuhalla yang dihiasi akannya pedang dengannya gelang-gelang. Ya. Al-wahidatu rasi'ah, mufrad dari rasa'i itu rasi'ah. Ini kalau yang ngaji pondok ini Masya Allah ini ya, cocok ini kitab nih. Detail beliau bahas. Ya,
Qauluhu kullama ra'aha, setiap kali melihat oleh suami akannya istri, qarat ainuha, menjadi bahagialah matanya, tenanglah matanya suami bi ru'yatiha, dengan melihatnya istri. Dalam hadis Nabi, mastafadal mu'minu min syai'in ba'da taqwallah khairan lahu min zaujatin salihah. Tidak mendapatkan faedah oleh seorang yang beriman dari sesuatu sesudah bertakwa kepada Allah, akan yang lebih baik baginya orang yang beriman dari istri yang soleh. Nah itulah, sesudah kita takwa kepada Allah, carilah istri yang soleh. Masya Allah. Bagaimana ciri-ciri istri yang soleh? In amaraha at-ta'athu, jika memerintahkan oleh suami akannya istri, at-ta'at, patuh ianya istri kepada suami. Wa inna dhara ilaiha, jika lihat ianya suami kepadanya istri, sarrathu, membuat bahagia, menyenangkan ianya istri akannya suami. Wa in aqsama alaiha, jika bersumpah ianya suami atasnya istri, abarrathu, menunaikan ianya istri akannya sumpah suami. Wa in ghaba anha, jika gaib ianya suami darinya istri, nasahathu maknanya menginginkan kebaikan ianya istri kepadanya suami, fi nafsiha, pada dirinya istri, wa maliha, dan pada hartanya suami. Nah, itu. Kemudian Rawahu Ibnu Majah, meriwayatkan akan ini ucapan Nabi Daud tadi oleh Ibnu Majah lah di luar kan. Qauluhu aidan, adapun ucapan musannif juga, apa ucapan musannif? Wa qala Daud alaihi salam al-mar'atu sawu, itu rawahu, meriwayatkan akan ini ucapan Nabi Daud oleh Ma'mar ibnu Rasyidin fi jami'ih, oleh Ma'mar ibnu Rasyid dalam jami' beliau. Mulhaqun bi musannaf Abdur Razzaq, dianya jami' atau kitab jami' beliau, kitab jami'nya Ma'mar itu dihubungkan dengan musannaf Abdur Razzaq, satu cetakan dengan cetakan musannaf Abdur Razzaq. Kemudian an Abi Ishaq, sumbernya Ma'mar ini, Ma'mar ibnu Rasyid meriwayatkan dari Abi Ishaq, an Abdurrahman, dari Abdurrahman ibni Abi Laila. Apa bunyinya? Di sana panjang, berarti di sini kan potongan kan? Sebenarnya pada dasarnya ini panjang, di mana riwayat ini juga asalnya ini pesan Nabi Daud kepada putra beliau, yaitu Nabi Sulaiman alaihi wassalam. Apa kata Nabi Daud? Apa kata Ibni Abi Laila? Anna Nabi Allah Daud qala, bahwa sungguh Nabi Allah Daud itu berkata, iya. Ini beliau berkata kepada putra beliau Nabi Sulaiman. Jadi asbabul wurudnya, sebabnya. Atau khitabnya ke siapa ini? Qala, berkata ianya Nabi Daud kepada Nabi Sulaiman. Kun lil yatimi kal abir rahim, jadilah kamu hai Sulaiman bagi anak yatim itu kal abir rahim, seperti bapak yang penyayang. Sayangi anak yatim ya. Anak yatim tidak melulu butuh harta, dia kadang butuh belayan kasih sayang. Karena namanya anak yatim kan yang kehilangan bapaknya kan. Kalau yang kehilangan maknya apa namanya? Latim ya, dalam bahasa Arab latim. Ya. Wa'lam annaka kama tazra'u tahsudu, ketahuilah olehmu wahai anakku Sulaiman, annaka, sesungguhnya engkau, kama tazra'u, sebagaimana engkau menanam, tahsudu, engkau akan memanen. Sebagaimana engkau menanam itu engkau akan memanen. Nah, kalau pengen ada panennya harus ada tanamannya. Apa yang kita tanam itu yang kita panen. Bahkan belum tentu juga kan. Bahkan yang kita tanam juga belum tentu panen. Apalagi kita berharap panen tanpa menanam apa-apa. Mustahil. Wa'lam annal mar'ata salihah, ini baru potongannya kan. Ketahui olehmu wahai putraku, bahwa sungguh perempuan yang soleh li ba'liha, bagi suaminya, fil jamal, dalam kecantikan. Perempuan yang soleh dinisbahkan untuk suaminya dalam segi kecantikan itu kal malikil mutawwaj, seperti raja yang diberi mahkota bitajil mukhawas, dengan mahkota yang disusun dengan emas. Jadi ini tasbihnya dalam segi cantik ya. Istri yang soleh seperti raja untuk suaminya. Seperti raja dalam segi apa? Dalam segi cantik.
raja yang ada mahkota kan cantik banget. Nah, begitu juga perempuan yang soleh. Perempuan yang soleh terhadap suaminya. Gimana cara memahaminya? Perempuan yang soleh untuk suaminya dalam segi kecantikan seperti raja yang diberi mahkota dengan mahkota dari emas. Seorang raja, kalau raja tanpa mahkota itu kayak gimana gitu kan? Bukan raja sesungguhnya. Ini raja ada mahkota, kelihatan gantengnya kan? Tambah lagi istri yang soleh. Jadi seolah-olah istri itu sendiri seperti mahkotanya raja. Lebih kurang begitu gambarannya. Wa'lam annal mar'ata saw, ketahui olehmu bahwa sungguh istri yang jahat bagi suaminya itu kalhimlis sakil. Itu seperti beban yang berat ala dhahri syekhil kabir, di atas punggung kakek tua. Ini juga tasbihnya, wajah syabahnya kelihatannya di segi bebannya kan. Ya. Seorang kakek membawa beban yang berat pasti sangat menyusahkannya. Begitu juga seorang suami yang punya istri yang jahat itu beban berat kan. Jadi sama, ini tasbih di segi bebannya. Nah, jadi pasti semua orang pengen lari meninggalkan beban. Wa anna khutbatal ahmak fi nadil qaumi kal mughanni 'inda ra'sil main. Ketahuilah oleh anakku, ketahui olehmu wahai anakku, anna khutbatal ahmak, bahwa sungguh khutbahnya orang dungu. Ini orang dungu berceramah ini. Fi nadil qaumi, di pertemuan suatu kaum, nadi balairung. Wah sungguh khutbahnya seorang yang dungu fi nadil qaumi, di pertemuan satu masyarakat itu kal mughanni, seperti penyanyi atau orang yang bernyanyi inda ra'sil mayit, di depan kepala mayat. Ada orang meninggal nyanyi, kan sangat tidak menarik, bahkan akan dikutuk oleh masyarakat. Begitu juga orang yang dungu berceramah dalam satu seminar dan seterusnya. Wala ta'in akhaka summa la tunjidhu lahu. Janganlah engkau berjanji kepada suaramu, kepada saudaramu, kemudian engkau tidak tunjizu, kemudian engkau tidak melaksanakan. Nah, baginya janji kah? Janji palsu. Jangan, kata beliau. Kenapa? Fa innahu yurisu bainaka wa bainahu adawah. Fa innahu, karena janji yang tidak engkau tepati, yurisu, melahirkan, menyebabkan ya, mewariskan ya di antaramu dan di antaranya saudara, adawatan, permusuhan nih. Ini sama seperti rakyat dan pejabat ya. Banyak janji, itu jadi perang, nggak akur. Ma ahsanal ilmi ba'dal jahli, betapa bagusnya pengetahuan sesudah kebodohan. Artinya bodoh dulu wajar ya, kemudian kita belajar. Ma aqbahal faqra ba'dal ghina, betapa jeleknya kefakiran sesudah kekayaan. Ini sangat menderita nih ya. Orang kaya kemudian bangkrut, menderita. Nggak biasa hidup miskin. Tapi orang bangkrut, orang miskin kemudian kaya, Masya Allah kan, nikmat itu. Wa ma akbahat dhalalata ba'dal huda, dan betapa jeleknya kesesatan sesudah petunjuk. Nah, ini selesai ucapan Nabi Daud kepada Nabi Sulaiman. Warawahu Ibnu Abi Syaibah, meriwayatkan akan ini perkataan Nabi Daud oleh Ibnu Abi Syaibah dalam Musannaf. Wa Abu Ubaidin, dan oleh Abu Ubaidin dalam Khutabi wal Mawa'id, dalam kitab Al-Khutab wal Mawa'id, kumpulan khutbah-khutbah dan nasihat. An Abdurrahman ibni Abda, sumbernya. Ya. Jadi asal riwayatnya dari Abdurrahman bin Abda. Apa kata Abdurrahman? Anna Daud, bahwa Daud alaihissalam ausa benahu Sulaiman, berwasiat ianya Nabi Daud kepada anaknya, yakni Sulaiman, hingga seterusnya cerita di atas. Nah, itu asalnya. Nabi Daud sedang memberi nasihat kepada putra beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita lanjutkan. Wa yanbaghi laha an ta'rifa annaha kal mamlukati ayil amati lidzauji. Ini ngeri ini. Sepatutlah baginya istri atau yutlabu, dianjurkan bagi istri an ta'rifa, bahwa tahu ianya istri, annaha, bahwa sungguhnya si istri itu kal mamlukah, seperti yang dimiliki atau seperti amah. Kalau kita terjemah seolah-olah kasar kan, seperti budak bagi suami. Seperti budak bagi suami, wakal asiril ajidhi fi yadi rajuli, dan seperti tawanan yang lemah dalam tangan suami.
Nah, ini seolah-olah kesannya kan kurang baik. Padahal ketika orang jatuh cinta memang begitu. Engkau adalah milikku kan gitu. Milik kan mamlukah. Itu sama sebenarnya. Suami suka bilang kepada istrinya, engkau milikku, nggak boleh jadi milik orang lain. Nah, istri juga begitu kan, engkau harus khusus milikku, nggak boleh dimadu, nggak boleh ada wanita lain yang memilikimu. Dalam bahasa sehari-hari biasa, tapi kenapa dalam bahasa kita kadang suka ada yang protes kan? Sepatutnya atau dianjurkan bagi istri anta'rifa bahwa tahu ia annaha bahwasanya istri kal mamluka seperti milik bagi suami, tapi bukan milik suami. Seperti nggak boleh kan suami menjual istrinya, bukan hak milik seperti memiliki harta, enggak. Kal mislu syai' ghairu syai' kan, misil mirip sesuatu bukan berarti persis, bukan. Jadi kal mamlukah seperti milik bagi suami, wakal asiril ajiz seperti tawanan yang lemah yang berada dalam tangan suaminya. Nah, tujuannya apa? Fala tatasarrafu fi syai'in min malihi illa bi'idznih. Fala tatasarrafu, maka tidak menggunakan ianya si istri, tunfiku, maka tidak infak ianya istri fi syai'in dalam sesuatu dari hartanya suami, illa bi'idznihi, kecuali dengan izinnya suami. Nah, jadi baru boleh dia menggunakan. Tapi ini maknanya tasarruf dalam hal-hal besar yang biasanya memang perlu kepada izin kan. Kalau tasarruf hal-hal kecil, ulama membolehkan walaupun tanpa izin. Seperti ada yang datang meminta tolong, minta nasi, lapar, ya kasih nasi sepiring. Itu nggak perlu minta izin suami ya. Hal-hal yang ringan, yang secara adat memang itu terjadi, nggak perlu minta izin. Tapi kalau hal-hal besar, sewajarnya istri itu, bahkan wajib, ini bukan sewajarnya ya, wajib minta izin. Nah, kita baca ta'liq kan. Oh, ini ketinggalan tadi ya. Wal Baihaqi tadi, ucapan Nabi Daud juga diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dalam Syu'abil Iman. Wa dzakarul Haisami, dan menyebutkan akan ini ucapan Nabi Daud oleh Haisami fi maudhi'aini, di dua tempat, min Majma'iz Zawaid, dari kitab Majma'iz Zawaid. Syekh Nuruddin Al-Haisami menyebutkan kisah Nabi Daud tadi atau ucapan Nabi Daud tadi di dua kali dalam kitab beliau Majma'iz Zawaid. Qala fi ahadihima, beliau berkata dalam salah satu kedua riwayatnya. Rawahu Tabaraniyu, meriwayatkan akan ini ucapan Nabi Daud oleh At-Tabarani bisanadaini, dengan dua sanad. Wa rijalu ahadihima rijalu sahih, perawi salah satu dari kedua riwayat tadi perawi sahih. Maknanya bisa kan diikuti dan isinya tidak bertentangan tadi. Ucapan Nabi Daud kan bagus tadi. Nah, qauluhu yambaghi tadi kan, sepatutnya. Apa maksud sepatutnya? Wajib apa sunnah? Nah, sering ketemu dalam kitab yambaghi. Apakah maknanya wajib atau sunnah? Qauluhu yambaghi al-aghlabu isti'maluhu fil mandub taratan wal wujubi ukhra. Yambaghi itu al-aghlab, bermula yang paling sering. Itu isti'maluhu, menggunakannya kata yambaghi dalam sunnah pada suatu kali dan dalam wajib pada kali yang lain. Jadi tergantung siap. Yambaghi bisa maknanya yustahabu, bisa maknanya yajibu. Wa yuhmalu ala ahadihima bil qarinah, dan dihamalkan, mana dihamalkan dipahami di atas salah satu keduanya, bisa mandub bisa wujub bil qarinah, dengan qarinah. Jadi tergantung siyak kalamnya kan. Kitabnya mulai kabur. Masya Allah. Kenapa? Ya, mungkin kameranya saya lap dulu soalnya. Ya. Memang harus ada kitab fisik Ustaz. Kitab fisik baru mantap nih. Oke. Baik. Harus ada kitab baru mantap kan. Oke, sebentar Ustaz ya. Kalau ngaji di pondok, udut dan kopi itu sahabat setia.
Baik. Qauluhu, harus pesan aja. Pesan di Gundul Mantul gak bisa, ini stoknya banyak nih. Ya. Baik, kita lanjutkan. Qauluhu an ta'rifa annaha, tahu ianya si istri, annaha sungguhnya dia kal mamluk seperti milik, ayil amah seperti amah lil zauji bagi suaminya ilah. Qala al-Imam al-Ghazali, berkatalah oleh Imam Ghazali fil Ihya, dalam kitab Ihya juzuk 2. Juzuk 2 kan. Cuma kan ini nggak bisa jadi patokan sekarang karena beliau nggak kasih tahu beliau menggunakan cetakan apa. Karena Ihya ini versinya sekarang banyak banget. Ada versi 4 jilid, versi 8 jilid, versi 10 jilid. Nah, apa kata Imam Ghazali dalam Ihya? Wal qaulu syafi fihi, dan bermula pendapat yang memuaskan fihi fin nadari, dalam melihat, dalam memperhatikan. 85 harganya. Tebalnya 460 halaman. Mantap lah pokoknya, sangat murah sekali kan. Sehalaman berapa? 200 rupiah. Kiri kanan 100 rupiah. Wal qaulu syafi'i, dan ucapan yang sangat memuaskan fihi fin nadari, dalam melihat fi huquqi zauji, pada hak-hak istri, hak-hak suami yang wajib kepada istri itu. Nah, ini kata Imam Ghazali ini. Andan nikaha nau'urikin, bahwa sungguh pernikahan itu nau'urikin, itu semacam perbudakan ya. Semacam perbudakan, tapi bukan perbudakan sebenarnya. Andan nikah, bahwa sungguh nikah itu nau'urikin, ada semacam kayak perbudakan gitu. Fahiyya raqiqatun lahu, maka dianya istri itu seperti raqiqah. Nah, seperti rakek baginya suami. Fa'alaiha ta'atul zauji mutlakan, maka wajib kepada istri itu taat kepada suami secara mutlak. Fi kulli ma tuliba minha, pada setiap apapun yang diminta darinya istri, fi nafsiha, pada dirinya istri. Mimma la maksiyata fih, dari perkara-perkara yang tidak ada maksiat padanya perkara. Nah, itulah ya. Kalau beli di Oren, kemarin ada yang beli dari Aceh, gratis ongkirnya kalau baru pakai Oren ya. Nanti saya kirim link Oren. Jadi biar otomatis ketahuan ongkir kalau ada, biasanya gratis. Nah, nanti WA saya ada nomor di bio TikTok ya, saya kirim linknya. Atau langsung di luar juga boleh. Yang dekat-dekat di sini biasanya nggak lewat aplikasi. Ya, ke Bogor misalkan yang dekat-dekat kan, saya kirim langsung. 2 hari sampai insya Allah. Nah, itu kata beliau kan. Jadi fa'alaiha, wajib kepada istri ta'atu zauji, taat kepada suami dalam keadaan mutlak. Taat mutlak maknanya umum, taat dalam segala perintah suami, khususnya perintah yang nggak ada maksiat. Makna perintah yang nggak ada maksiat, perintah yang nggak haram dan nggak makruh. Kalau suami memerintahkan hal yang haram, haram taat. Memerintahkan hal yang makruh, makruh taat. Nah, gitu nanti kan. Artinya tidak juga semua keinginan suami harus diikuti oleh istri, enggak. Itu terbatas kepada hal-hal yang enggak ada maksiat. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini kata Imam Ghazali. Beliau menisbatkan ucapan ini kepada sabda Nabi, an-nikahu rikun. Nikah itu rikun, kayak perbudakan. Falyandur ahadukum aina yada'u karimatah. Maka hendak memperhatikan oleh salah satu kamu. Ini Nabi mengkhitab kepada para wali, kepada para orang tua. Maka hendak memperhatikan oleh salah satu kamu aina, di mana meletakkan ia karimatahu, akan putrinya. Maknanya karimah itu perempuan yang dimuliakan. Kan? Kita punya anak putri, karena ketika anak kita menikah dia kaya jadi sangat terikat dengan suaminya, enggak bebas melakukan apapun. Maka carilah suami yang baik, yang paham hak-hak istri, yang tidak menyiksa istri, kan gitu. Itu maknanya falyandur, hendak memperhatikan oleh salah satu kamu aina yada'u, di mana meletakkan ia akan anak perawannya atau anak perempuannya. Jangan salah jodoh. Tapi yang penting kita udah usaha kan, yang pada akhirnya nanti di luar prediksi kita ya nggak apa-apa kan.
Intinya jangan sembarangan orang ketika datang meminang langsung kita berikan, hanya melihat kekayaannya padahal juragan sabu misalkan, bahaya. Nah itu. Wal ihtiyatu fi haqqi ahammu, dan bermula kehati-hatian pada haknya istri itu lebih penting. Bermula kehati-hatian pada haknya istri lebih penting, li'annaha raqiqatun bin nikah, karena perempuan itu kayak menjadi budak dengan sebab nikah, la makhlasalah, yang tidak ada jalan keluar baginya istri. Maknanya ketika istri sudah terikat pernikahan dengan seorang suami, dia susah membebaskan dirinya. Walaupun memang agama memberikan ada beberapa pilihan, kan? Seperti khulu misalkan, menebus. Nah, tapi kan namanya kita menebus, saling menduri juga Ustaz Hari Mufadhal ya. Tidak semua kan, tidak semua suami kan. Kadang suami kaya, walaupun istrinya ini saya bayar sekian, talak saya bang. Belum tentu juga suaminya mau mentalaknya. Jadi kepada istri cuma diberikan hak khulu. Kemudian ada pasah nanti. Pasah itu rumit banget. Bahkan di Indonesia kalau istri menggugat pasah untuk suaminya, itu prosesnya kadang butuh waktu 2 tahun. Makanya harus benar-benar ketemu suami yang baik. Wadzauju qadirun ala talaqi bikulliha, sementara suami itu mampu untuk mentalak dalam setiap kesempatan, karena talak itu ada dalam kuasa suami. Bahkan sesudah suami mentalak, dia bisa rujuk kapanpun yang dia inginkan. Ini kan berat nih urusan. Makanya para perempuan ini dianjurkan jangan gampang jatuh cinta. Baru ketemu di media online ya kan, udah langsung cari tahu dulu akhlaknya calon suami. Nah itu. Qauluhu kal asiril ajiz, atau tadi ya, istri itu seperti tawanan yang lemah fi yadir rajuli, dalam tangan seorang laki-laki. Tangan suaminya. Wa qad jaa fil khabar, sungguh telah datang dalam hadis Nabi oleh innahunna, ini sudah di awal kitab, innahunna awanen fi aidikum. Sesungguhnya para istri itu awanen, yakni tawanan. Awanen ini maksur, mangkus kah? Madin, hilang ya-nya. Awaniyun asalnya. Fa innahunna awanen, sesungguhnya para istri itu tawanan dalam tangan-tangan kamu. Ai usara, tawanan. Wa huwa ala tasbih, dan ini tasbih ya. Perempuan istri itu awanen, maknanya kal awan, seperti tawanan, bukan tawanan benaran. Bebas disiksa enggak. Qauluhu fala tatasarrafu, maka tidak boleh berinfak. Tatasarrafu maknanya sebenarnya tasarruf lebih umum dari infak kan? Tapi di sini tadi beliau memaknai infak biar lebih mudah. Fala tatasarrafu, maka tidak infak ianya istri fi syai'in, pada sesuatu dari hartanya suami, kecuali sesudah izin suami. Nah, jadi qauluhu fala tatasarrafu fi syai'in min malihi huwa, dianya ucapan ini, wa qauluhu, dan ucapan yang musannif qablu, sebelumnya ini yakni yang bagilaha an ta'rifa, itu fi ahkamin nisa, terdapat dalam kitab ahkamin nisa safhah 216. Wal qabair, dan juga terdapat dalam kitab al-kabair karangannya Az-Zahabi safhah 174. Waz zawajir, dan tertulis juga dalam kitab Az-Zawajir kitab Ibnu Hajar Al-Haytami. Wa qala al-Imamul Haddad fi Nasaihid Diniyah, dan berkatalah oleh Imam Haddad dalam kitabnya Nasaihid Diniyah. Apa kata beliau? La yanbaghi lidzauji ayyumallikal mar'ata amrahu. Tidak sepatutlah bagi suami bahwa menyerahkan ia kepada perempuan akan urusannya suami. Amrahu, kembali ke suami. Tidak sepatut bagi laki-laki, bagi suami, ayyumallika, memberikan milik, menyerahkan ia kepada perempuan akan urusannya suami. Wa yuwalliha, dan mengangkat ianya si suami. Bukan mengangkat, gimana cara memaknanya? Mengwilayahkan dan memberikan wilayah ianya si suami kepadanya si istri, nafsahu, dirinya suami, wa malahu, dan hartanya suami. Maknanya, tidak sepatutnya seorang laki-laki menyerahkan urusannya kepada istrinya, biar istri yang ngurus segalanya. Itu kata Syekh Haddad ini nggak bagus, nggak sepatutnya. Jadi suami punya tugas, dia suaminya yang melaksanakannya, urusan suami kan. Istri juga punya urusannya sendiri. Jangan sampai menyerahkan urusan suami kepada istri,
memberikan wilayah kepada istri akan dirinya suami. Seolah-olah seluruh urusan suami diurus oleh istrinya. Urusan harta suami juga diurus oleh istrinya. Nggak bagus. Kama yaf'aluhu ba'dul aghniya'il mughaffalin. Sebagaimana yang memperbuat akan ini oleh sebahagian orang-orang kaya yang lalai. Kan? Banyak orang kaya nggak mau tahu. Pokoknya semua diurus oleh istrinya. Kan? Istrinya mau kemana segala macam. Para perempuan sosialita kan gitu, akhirnya kacau. Itu biasanya para pejabat ya, istrinya punya kerjaan sendiri, sehingga ketahuan ada pesta ini, pesta itu macam-macam. Ini kata Syekh Haddad nggak sepatutnya. Wadzalika minal umuril mustaqbah. Demikian suami menyerahkan semua urusannya kepada istrinya, itu minal umuril mustaqbah, itu bagian dari perkara yang jelek. Syar'an secara syariat, wa aklan secara akal juga. Fa innal mar'ata hukmuha hukmul mamlukit tabi'. Ini kata Syekh Haddad. Karena perempuan itu, hukumnya perempuan itu hukmul mamluk. Seperti hukum sesuatu yang dimiliki at-tabi' yang mengikuti. Mestinya perempuan itu mengikuti keputusan suaminya, bukan suami yang mengikuti keputusan istrinya. Kalau semua urusan keuangan dan ini itu urusan istri kan, berarti suami kan harus tunduk kepada istrinya kan. Apapun kebutuhan lapor dulu kepada sekretaris minta. Sama kayak PT-PT lah yang sering beredar di TikTok kan. Innal mar'ah, karena perempuan itu hukmuha, hukumnya, maknanya ketentuan seorang perempuan itu hukmul mamluk. Seperti yang dimiliki, maknanya dia harus di bawah kendali at-tabi'i yang mengikuti. Faman ja'alal mamluka malikan, barang siapa yang menjadikan ia mamluk menjadi malik. Mamluk, kalau bahasa kita rakyat kita jadikan raja. Berarti sudah membalik-balikan perkara. Faman ja'alal mamluka malikan. Barang siapa yang menjadikan ia mamlukan, yang tadinya sesuatu yang dikuasai, malikan, dijadikan sebagai penguasa, pemilik, wattabi'a matbu'an. Maka siapapun yang menjadikan ia tabi', yang mestinya dia mengikuti, matbu'an menjadi yang diikuti, fahuwa ma'kus. Maka orang itu ma'kus, kebalik. Mangkus juga kebalik. Jadi kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Itu namanya ma'kus dan mangkus. Masya Allah, ini berarti menunjukkan bahwa laki-laki memang harus pintar kan, harus pintar, harus paham segalanya. Kembali lagi, tadi matan pertama, perempuan dianjurkan tidak menggunakan apapun harta suaminya kecuali dengan izin suaminya kan, harta suaminya. Kalau dia pengen menggunakan harta suaminya harus dapat izin. Bagaimana kalau hartanya sendiri? Jadi secara umum kita paham kalau perempuan dia pengen menggunakan hartanya sendiri seolah-olah nggak perlu minta izin kepada suaminya. Memang begitulah pendapat secara umum jumhur fuqaha. Kadang-kadang kan istri juga punya harta. Kadang kalau dia menggunakan hartanya nggak perlu minta izin. Begitu hukum dasar. Cuma di sini kata Syekh Nawawi, bal qala jama'atun minal ulama. Bahkan telah berkatalah oleh sekumpulan dari para ulama, innaha la tatasarrafu aidan. Sesungguhnya istri itu tidak menggunakan ia juga fi maliha pada hartanya si istri illa biiznihi, kecuali dengan izinnya suami. Bahkan ada ulama berpendapat ketika dia mau menggunakan hartanya pun harus minta izin dulu kepada suami. Kenapa? Karena tadi akad nikah dia seolah-olah sudah mengangkat suaminya sebagai pemimpinnya. Sehingga apapun yang dia lakukan, kasih tahu dulu. Biar nggak ada masalah di kemudian hari. Jangan ngumpet-ngumpet perempuan investasi ya. Investasi misalkan 500 juta. Tahu-tahunya investasi bodong. Akhirnya nangis kepada suami ya. Nah, intinya begitu. Jadi berkatalah satu jamaah dari para ulama, bahwa sungguhnya istri pun la tatasarrafu, tidak tasarruf ya. Tidak menggunakan dianya istri juga pada hartanya istri illa biiznihi, kecuali dengan izinnya suami. Li'annaha, karena istri kal mahjurah lahu, seperti orang yang dihajarkan baginya suami. Makna dihajarkan kalau kita kaji dalam bab mahjur kan, kayak dia terikat banget lah, ya kan? Kayak anak kecil nggak boleh jual beli segala macam tanpa izin walinya kan? Atau bahkan harus walinya yang melakukan transaksi. Kenapa? Karena harta anak kecil mahjur ya. Nggak tahu bahasa Indonesianya. Dia dikendalikan oleh walinya. Begitu juga di sini, karena perempuan itu kal mahjurah, seperti orang yang dikendalikan bagi suaminya.
ay annal mar'ata li zawjiha kal mamnu min tasarrufil mali li ajlil ghurama. Atau mahjurah di sini kayak orang punya hutang gitu kan. Kita punya hutang banyak nih. Kita belum bayar hutang nih. Harta kita kan nggak boleh bebas kita gunakan kan. Di bawah kendali hakim kadang. Karena harus difokuskan untuk bayar hutang. Kalau kita diberikan kebebasan untuk menggunakan harta sampai kita habiskan, nggak ada buat bayar hutang. Artinya annal mar'ah, bahwa sungguh istri bagi suaminya itu kal mamnu, seperti orang yang terlarang dari menggunakan harta li ajlil ghurama, karena ada pemberi piutang. Kitab Izharuz Zain, syarah Uqudul Lujain. Itu. Kita baca ta'liqnya dulu bila kita paham. Qauluhu bal qala jama'atun. Ucapan musannif bal qala jama'atun, bahkan berkatalah satu kumpulan dari para ulama annaha, bahwa sungguhnya istri la tatasarrafu, tidak tasarruf ia juga pada hartanya istri. Ini ibarat ini fil zawajir, terdapat dalam kitab Zawajir juga ya, kitab Ibnu Hajar. Wa hadzal qaulu li Tawus, bermula ini perkataan itu milik Tawus, tabi'in ya. Milik Tawus. Ya. Qala, berkata ianya Tawus, innal mar'ata mahjuratun an maliha, sungguhnya perempuan itu terbatas ya dari hartanya. Idza kanat muzawwijatan, bila ada ianya perempuan itu yang kawin. Nah, jadi kata Tawus, perempuan itu terhalang dari hartanya apabila dia menikah. Illa fima adzinalaha fihi zawju, kecuali pada tempat-tempat yang memberi izin baginya istri padanya tempat oleh suaminya kan. Artinya ketika suaminya beri izin baru dia boleh melakukan transaksi. Itu pendapat Tawus seorang kayaknya ya. Apa dalilnya? Ustaz Tawus ini apa dalil beliau? Wastadalla bihadisi Amr bin Syu'aib, berdalil oleh Tawus dengan hadis Amr bin Syu'aib an abihi, dari bapaknya, an jaddihi, dari kakeknya. Anna Rasulullah, wa sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala, berkata ianya Rasul, la yajudu limra'atin atiyatun illa biizni zawjiha, kata Nabi. Tidak boleh bagi seorang perempuan oleh pemberian, maknanya atiyah, i'ta, memberikan sesuatu. Tidak boleh bagi seorang perempuan oleh atiyah, maknanya oleh memberikan sesuatu kepada orang lain, illa biizni zawjiha, kecuali dengan izin suaminya. Jadi kan umum banget ini, nggak boleh memberikan apapun, nggak dijelaskan apakah besar, apakah kecil. Sehingga Tawus berpendapat apapun yang pengen dilakukan oleh istrinya, walaupun pada hartanya sendiri, harus minta izin. Karena di sini umum kan, tidak boleh bagi perempuan oleh memberikan apapun, apakah itu milik suami atau miliknya sendiri. Umum dalam hadis. Wa fi lafdin, dalam lafaz yang lain, la yajudu lil mar'ati amrun fi maliha idza malaka zawjuha ismataha. Ini lebih tegas lagi, tidak boleh bagi perempuan oleh satu urusan pun, amrun, tidak boleh bagi perempuan oleh satu urusan pun pada hartanya perempuan, hartanya sendiri, idza malaka zawjuha, apabila memiliki oleh suaminya ismataha, akan penjagaannya. Maknanya ketika seorang istri menikah, maknanya istri itu berada dalam ismah seorang laki-laki kan. Penjagaan seorang laki-laki, ketika itu dia harus minta izin. Nah, ini dalil Tawus. Rawahu Ahmadu ashabus sunan, meriwayatkan akan hadis ini oleh Imam Ahmad dan ashabus sunan, pemilik kitab sunan, illa Tirmidzi, kecuali Imam Tirmidzi. Wa sahahul Hakim, dan mensahihkan akan ini hadis oleh Imam Hakim. Qala al-Khattabi fi Ma'alimi Sunan, berkata Syekh Khattabi dalam Ma'alimi Sunan, apa kata beliau? Hamalahul aksaru ala husnil isyrah wastitabatin nafsi. Memahami, hamala, menghamalkan ya? Menghamalkan, memahami akan ini hadis oleh kebanyakan ulama, al-aksar ala husnil isyrah. Jadi saya ulang sedikit, Nabi menyatakan tidak boleh. Apakah tidak boleh di sini haram? Nah, kemudian la yajudu, tidak boleh bagi perempuan oleh satu urusan pun pada hartanya. Apakah haram seperti yang dipahami oleh Syekh Tawus ini? Enggak. Jadi kata Syekh Khattabi dalam Ma'alimi Sunan, hamalahu, menghamalkan akan ini hadis atau memahami akan ini hadis oleh kebanyakan para ulama ala husnil isyrah.
Jadi Nabi menganjurkan seperti itu, tidak sepantasnya seorang istri bertasarruf pada hartanya kecuali sesudah izin suaminya. Tujuannya agar hidup mereka damai. Nah, memahami akan ini hadis oleh kebanyakan ulama ala husnil aisyarah, atas bagusnya pergaulan suami istri, wastitobatin nafsi, dan atas kedamaian jiwanya, biar terjadi keharmonisan dan ketenangan. Nah, apapun keputusan yang diambil hasil musyawarah, nah, itu lebih aman. Jadi bukan haram. Artinya kembali ke pendapat asal bahwa pada dasarnya istri boleh menggunakan hartanya tanpa izin. Cuma untuk hidupnya lebih baik minta izin. Au yuhmalu ala ghairi rasyidah, atau dihamalkan akan hadis Nabi di atas kepada yang tidak rasyid. Mana tidak rasyid? Istri yang tidak rasyid. Nah, istri tidak rasyid apa bahasa dalam kitab fikih? Ya? Tidak pintar kayak safih, takut salah menggunakan harta, makanya harus minta izin. Itu namanya tidak rasyid, ya, safih. Waqad sabata anin Nabi. Nah, karena begini, ada hadis lain juga di mana dalam hadis itu kayaknya Nabi membolehkan perempuan untuk memberikan sesuatu, nggak perlu minta. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi kan, jadi ada dua pemahaman tadi. Maknanya untuk tujuan kehidupan lebih baik, atau maksud istri yang dilarang tasarruf tadi, istri yang nggak rasyid atau istri safih, ya, nggak pintar dalam menggunakan harta. Waqad sabata anin Nabi, dan sungguh telah sebutlah dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi annahu qala, bahwa sungguhnya Nabi berkata, ya Nabi bagi para istri, para perempuan, tasaddaqna, bersedekahlah kalian. Jadi Nabi pernah nyuruh perempuan untuk bersedekah. Artinya kan nggak ada kesempatan untuk minta izin kepada suaminya. Nah, apa kata Nabi? Tasaddaqna, bersedekahlah kalian. Faja'alatil mar'atu tulqil qurta wal khatam. Maka jadilah perempuan itu tulqi, melemparkan ia akan kurta wal khatam. Nah, kurta khatam, cincin-cincinnya. Kurta apa arti kurta? Apa kalung-kalungnya? Bentar ya. Saya cari dulu maknanya, lupa. Kurta. Anting ya. Kurta anting. Ketika Nabi menyatakan bersedekahlah kalian perempuan, ini kayak di maulid Nabi ya. Faja'alatil mar'ah, maka jadilah para perempuan itu tulki, memberikan ya kurta akan antingnya, wal khatama, cincin-cincinnya, wal bilalun yatalaqahu, dan bermula Bilal itu yatalaqah, menerima ya akannya pemberian semua, akannya cincin dan anting, biridaihi, dengan ridanya Bilal kan. Sama kayak kasus sekarang kalau ada ceramah gelar rida gitu ya. Nah itu wa hadhi atiyatun bighairi idzni dzauj, dan ini adalah pemberian tanpa izin suami kan? Nah, tanpa izin suami. Artinya kelihatannya memang cincin anting yang dipakai oleh perempuan itu miliknya sendiri. Jadi boleh tasarruf tanpa izin. Nah, itu. Qala San'aniyu fi Subulis Salam. Subulis Salam, berkata oleh Syekh San'ani dalam kitab Subulis Salam. Apa kata beliau? Wa hadza ay jawadu tasarrufil mar'ah fi maliha madhhabul jumhur. Ini yakni boleh tasarruf perempuan pada hartanya tanpa izin suami, itu mazhab jumhur ya. Jadi umum ulama berpendapat seperti itu. Mustadillina, hal keadaan para ulama, hal keadaan jumhur mustadillin, berdalil mereka bimafhumatil kitab wa sunnah, dengan yang dipahami dari kitab dan sunnah ya. Ayat Quran dan sunnah Nabi. Walam yadhhab ila makna hadisil man'i ila taus, dan tidak berpendapat kepada makna hadis larangan kecuali taus. Cuma Syekh Taus seorang yang melarang tasarruf istri pada hartanya melainkan dengan izin suaminya. Jadi yang dipegangi sekarang mazhab jumhur. Nah, kembali ke matan. Masya Allah. Sudah terang belum kitabnya? Ini kitabnya geser-geser. Lari-lari.
nggak stabil. Baru sejam ngajinya. Bagaimana para sahabat? Sudah mengantuk? Kita lanjutkan. Baik, kita lanjutkan. Wa yajibu 'alal mar'ati dawamul haya' min zawjiha. Wajiblah kepada istri oleh senantiasa malu terhadap suaminya. 20 menit lagi. Masya Allah. Harus malu. Wah, kita lihat apa maksudnya ini. Malu kepada suami. Qaulu wa yajibu 'alal mar'ah dawamul haya. Wajib kepada istri oleh senantiasa malu. Wa, dianya ucapan musannif itu ada dalam kitab Al-Kabair pertama ya, Lidz-Dzahabi. Wa Zawajir, dan dalam kitab Az-Zawajir milik Ibnu Hajar. Wa Irsyadil Ibad, dan ada juga dalam kitab Irsyadil Ibad li Syekh Zainuddin Al-Malibari ya. Dan ada juga dalam kitab Is'adir Rafiq lil Babasil. Ya, aman Ustaz, enggak apa-apa. Aman, gundul mantul aman. Bebas, komen aja apa aja, enggak apa-apa Ustaz. Santai aja. Ya kan? Yang kedua, wajib kepada istri oleh qillatul mumarati lahu, oleh sedikit mumarah, sedikit protes baginya suami. Mumarah itu berdebat, mengurangi berdebat baginya suami. Jangan protes mulu kepada suami. Nah, itu mumarah ya. Mana mumarah? Qauluhu qillatul mumarah ail mujadalah, kan berdebat nih mujadalah. Wajadilhum billati hiya ahsan, kan mujadalah berdebat. Wajib kepada istri oleh sedikit berdebat baginya suami. Qala al-allamatu Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki, ini banyak juga beliau mengutip dari Sayyid Al-Maliki. Berkatalah oleh Allamah Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki fi Adabil Islam fi Nizamil Usrah. Ini bagus banget kitabnya ya. Dalam kitab beliau Adabil Islam fi Nizamil Usrah, adab Islam dalam susunan rumah tangga, untuk keutuhan kerapian rumah tangga. Kan keren judul kitabnya. Apa kata beliau di sana? Wa min ta'ati zaujati lidzauji, sebahagian dari bentuk ketaatan istri bagi suami, alla tunazi'ahur ra'ya, bahwa tidak protes ianya istri akan suami akan pendapatnya. Enggak protes pendapat suami. Walau kanat ta'taqidu anna sawaba fi janibiha, sekalipun ada ianya istri itu ta'taqidu, punya keyakinan ya bahwa sungguh yang benar itu pada pihaknya istri. Ketika istri merasa pendapatnya lebih benar, tetap dia jangan banyak protes kepada suaminya kan. Nah, tapi itu tergantung suami juga. Kalau suami memang meminta, kasih ide. Nah, suami bilang kepada istrinya, tolong berikan ide-idemu yang brilian. Ya nggak apa-apa kan. Tapi kan ada juga suami yang nggak begitu. Ya, jadi ya udah terserah suami gitu kan. Jadi resiko ditanggung suami nanti. Walau kanan, sekalipun ada ianya istri ta'taqidu, punya keyakinan ya bahwa sungguh yang benar itu fi janibiha, pada sisinya istri. Malam yakun fil amri mahdzur, selama tidak adalah pada perkara itu keharaman syar'iyyun, mahdzurun syar'iyyun, larangan syar'i. Selama apa yang dilakukan oleh suami enggak melarang aturan Allah, enggak melanggar aturan Allah, nah, ya udah terserah kepada suami. Wa taslimuha, nah, taslimuha itu kelihatannya kita atah kepada alla tunazi'a kan? Karena alla tunazi'a ini pada kedudukan masdar. Kita ulang, sebahagian dari bentuk taatnya istri bagi suami itu taslimuha, menyerahnya istri li ra'yihi, bagi pendapatnya suami, fil umuril adiyah, pada perkara-perkara yang adi, yang biasa, ghairil asami, yang tidak berdosa. Oh enggak, ini mubtada. Wa taslimuha, dan bermula tunduknya istri bagi pendapatnya suami dalam perkara-perkara biasa yang tidak ada dosa di sana, itu khairun, lebih baik, wa afdalu, lebih utama. Udah, terserah engkau aja wahai, ya siapalah, terserah dipanggil. Ada yang panggil abang ke suaminya kan, ada yang panggil abi, macam-macam.
Wa katsiran ma yansha'u 'anil musyaddati fir ra'yi munadza'atun wa masyakilu wa tirabun fil hayatil a'iliyah katufdi ila hilli 'uqdatin nikah. Katsiran ma, sering sekali yansha'u timbul anil musyaddah dari berbantahan dalam pendapat oleh munadza'ah, oleh perselisihan, wa masyakilu kemuskilan wattirabun dan kegoncangan fil hayatil a'iliyah dalam kehidupan keluarga katufdi yang kadang menyebabkan ianya semua kepada lepasnya ikatan nikah wal'iyadu billah. Jadi kata beliau sering karena cekcok pendapat, istri kadang nggak mau nerima keputusan suami kan, akhirnya menyebabkan jadi cerai juga kan. Ya, kitab Izharul Zain Syarah Unqudul Lujan Akhi Henry. Nah, itu kata beliau. Ini ada syair nih, kita baca syair dulu ya. Qala rajulun li zaujatih, berkatalah seorang laki-laki bagi istrinya. Nah, ini seorang laki-laki yang keren, pinter bersyair karena dia belajar ilmu arut. Jadi baca syair kepada istrinya. Khudil afwa minni tastadimi mawaddati. Khudi, ambil olehmu hai istri akan kemaafan dariku. Tastadimi, niscaya engkau abadi. Engkau bisa menetapkan. Tastadimi, engkau bisa mendapatkan terus mawaddati akan cintaku. Ya, maknanya kalau aku berbuat salah, wahai istri, maafkan supaya engkau tetap berada dalam hatiku. Aku mencintaimu. Kalau kamu banyak protes, kau akan ditinggalkan. Khudil afwa, ambil olehmu akan maaf. Makanya walaupun tulisannya ambil maaf, tapi maknanya beri maaf kan? Itulah bahasa Arab. Saya juga kurang paham. Khudil afwa, ambillah maaf kan? Padahal biasanya kita beri maaf. Ya, ketika maaf diberi diambil, maknanya memaafkan. Khudil afwa, berikan olehmu hai istri akan maaf dariku. Tastadimi, niscaya engkau dapatkan terus mawaddati akan cintaku. Wala tantiqi fi saurati, janganlah engkau bertutur fi saurati dalam kemarahanku. Hina aghdabu, ketika aku marah. Ketika aku marah kamu diam. Kalau kamu ikut ngomong bahaya. Wala tangkurini nakrakid duffa marratan. Tangkur mematu. Ini kalau bahasa luarnya mematu. Janganlah engkau mematukku, nakraki akan sebagai mematukmu, duffa akan rebana. Jadi perempuan kan suka mukul rebana. Jangan engkau mematuk akan aku akan sebagai patukanmu akan rebana pada suatu kali. Fa innaki la tadrina kaifal mughayyabu. Karena sesungguhnya engkau tidak tahu kaifal mughayyab, bagaimana itu mughayyab. Mughayyab maknanya hati ya. Engkau enggak tahu suasana hatiku. Kalau kamu banyak ngomel segala macam, hatiku bisa berubah-ubah. Wala tuksiri syakwa, janganlah engkau memperbanyak akan mengeluh. Janganlah engkau memperbanyak hai istriku asyakwa akan mengeluh. Fatadhabu bil hawa, maka engkau akan pergi. Fatadhabu, maka engkau akan pergi bil hawa. Nah, ini enggak paham saya ini. Pergi dengan hawa, membawa hawa nafsu. Engkau akan pergi. Biarkan dulu ya. Wala tuksiri, janganlah engkau memperbanyak akan mengeluh. Fatadhabu bil hawa, maka pun engkau akan pergi dengan keinginanmu. Hawa, keinginan ya. Wa ya'baki qalbi, dan enggan kepadamu oleh hatiku. Maknanya kalau engkau banyak protes, hatiku enggak suka. Wal qulubu tataqallabu, dan hati itu suka berubah-ubah ya. Nah, susah juga mengontrol hati. Fa inni ra'aitul hubba fil qalbi wal adza, karena sungguhnya aku melihat akan cinta dalam hati dan akan tersakiti. Idza jitama'a, bila terkumpul keduanya, cinta dan tersakiti, lam yalbasil hubbu, niscaya tetaplah oleh cinta, yadhabu, pergi ianya cinta. Nah, ini lebih kurang gambarannya begini. Sesungguhnya aku melihat akan cinta dalam hati dan disakiti. Karena hati, kadang di satu sisi kita cinta kepada istri. Di satu sisi, istri itu menyakitkan kita. Kan terkumpul antara cinta dan benci. Idza jitama'a, bila keduanya bersatu, enggak akan tahan lama. Lam yalbasil hubbu, tidak akan tetaplah oleh cinta, yadhabu, pergi ianya cinta. Ada seorang kita cinta sekaligus kita benci. Biasanya lebih kuat sisi bencinya. Akhirnya akan ditinggalkan atau terjadi perpisahan. Ya, lebih kurang begitu.
tahun, insya Allah 3 tahun belajarnya. 3 tahun udah lancar kalau serius. Sebenarnya nggak dilihat dari tahunnya, dari jam yang kita gunakan ya. Ada orang yang sehari belajarnya sejam, itu mungkin butuh bertahun-tahun. Ada yang sehari belajarnya 3 jam, ada yang 8 jam, ada yang 16 jam. Jadi jam sebenarnya dihitung jamnya bukan tahun. 1000 jam kita belajar sesuatu, kita pasti akan jadi ahlinya katanya. Ini kata motivator ya. Motivator berkata, bila Anda menggeluti yang Anda cintai selama 1000 jam, 1000 jam, maka Anda akan menjadi pakarnya. Jadi 1000 jam tinggal dibagi. Kalau 1000 jam 24 jam berarti 3 tahun lah. 1000 jam berapa? 1000 jam berapa tahun? Sehari 24 jam tinggal dikali. Nah, 1000 bagi 24 bagi, nah itu 1000 jam. Sehari 24 jam. Kali setahun 365. 8.700. Ya setahun udah 8.700 ya. Bukan 1000 jam, 10.000 jam kalau nggak salah, saya lupa. 10.000 jam. Nah, tinggal dibagi aja berapa waktu kan. Intaha dari Ihya. Ternyata ini syair ada dalam Ihya juga ya. Wasauratu, ada sauratu dalam syair tadi, saurati ya. Sauratu bil fathi dengan fathah, hayajanul ghadab. Nah, la tantiki, janganlah engkau berbicara hai istri fi saurati dalam emosiku. Ketika emosiku muncul, engkau jangan berbicara. Nah, itu. Jadi makna saurah itu hayajanul ghadab, bangkit kemarahan. Yaqululaha, berkata ianya seorang pensyair baginya istri tadi, la tukhatibini, janganlah engkau berbicara kepadaku inda hayajani ghadabi, ketika muncul emosiku. Fa inni la amliku nafsi idzaka, karena aku bisa memiliki akan diriku, maknanya aku tidak bisa mengendalikan diriku idzaka ketika itu. Farubama ukhatibuki bima la yaliku, kadang-kadang aku berbicara kepadamu dengan sesuatu yang tidak layak. Kalau kamu, ketika aku marah, kamu berbicara, kadang-kadang aku nanti kelepasan kan, ngomong kata-kata yang gak enak didengar, bahkan bisa talak tuki ya gitu. Biasanya laki-laki. Fayakunu sababan lil firaq, maka jadi ianya ucapanku itu menjadi sebab bagi perpisahan. Masya Allah. Ya. Bukan maf'ul, jar majrur sebagai ait mah ya. Farubama ukhatibuki bima la yaliku bihi, ya kan? Jadi kalau kita mau takdir bihi sebagai ait mah ya. Karena ait majrur biasanya bisa dibuang kalau yang dijarkan oleh huruf jar yang sama ya. Yashrabu mimma yashrabuna minhu dalam Quran ya. Yashrabuna bima yashrabuna mimma yashrabuna minhu ya. Biasanya kalau ait dijarkan oleh huruf jar yang sama dengan mengjar mausul, itu biasanya dibuang karena maklum. Begitu juga di sini. Farubama ukhatibuki bima la yaliku bihi. Bab mausul dalam pembahasan. Kalau yang sedang kita baca ini pasal yang kedua. Oke. Kembali ke matan. Mana matan tadi? Tadi yang pertama senantiasa malu, cuma di masalah malu nggak banyak penjelasan ya. Yang kedua qillatul mumarah, sedikit protes, sedikit mendebat suami. Yang ketiga ghaddu tarfiha, menjaga pandangannya istri. Bisukunir ra, kita baca dengan sukun ra, ay khafdu ainiha, memejamkan matanya, maknanya mengendalikan pandangannya si istri kuddamahu, di depannya suami. Ini terlalu ini ya. Jangan terlalu sering menatap suami ya. Ya, maknanya jangan menatap tatapan mengerikan. Kalau tatapan kasih sayang nggak apa-apa kan. Jadi kuddamahu ay amamahu.
Nah, ini nggak ada penjelasan, nggak ada ta'liq. Yang ketiga nggak ada ta'liq. Yang keempat wa ta'atu li zawjiha li amrihi. Yang keempat yaitu patuh bagi suaminya li amrihi, bagi perintahnya suami. Ini ada ta'liq. Qaulu wa ta'atu li amrihi qala fil Ihya. Imam Ghazali berkata dalam Ihya, dalam hadis, idza shallatil mar'atu khamsaha. Bila salatlah perempuan akan limanya salat. Maknanya 5 gini ini syarah hadisnya. Ini banyak yang mahdhu di sini ya. Idza shallatil mar'atu khamsaha. Apabila salatlah oleh perempuan akan 5-nya perempuan. Maknanya 5 perempuan apa? 5 salat yang difardukan ke perempuan. Jadi ada yang mahdhu kan? Wa shamat syahraha, dan puasa ianya perempuan, ianya istri akan bulannya perempuan. Maknanya bulan puasa yang diwajibkan kepada perempuan, bulan Ramadan. Wa hafizat farjaha, dan menjaga oleh istri akan kemaluannya. Wa ta'at zawjaha, patuh ia kepada suaminya. Dakhalat jannata rabbiha, masuk ia ke dalam surga Tuhannya. Jadi dalam ayat ini atau dalam hadis ini, bukan ayat, adhafa ta'at zawji ila mabanil Islam. Menambahkan oleh Nabi akan taat kepada suami kepada dasar-dasar Islam. Maknanya istri juga selain dia harus melakukan syariat Islam yang pokok-pokok, salat, zakat, kalau dia punya harta kan, puasa yang wajib-wajib saja, untuk dia masuk surga tambah satu lagi taat kepada suami. Nah, itu maknanya kan. Adhafa, menambahkan oleh Nabi, ta'at zawji, akan taat suami, maknanya taatnya istri kepada suami, ila mabanil Islam, kepada dasar-dasar Islam. Apa dasar Islam? Nah, itu salat khamsaha, shamat syahraha, wa hafizat farjaha. Allati la yadkhulu ahadun al-jannah illa biha. Apa makna dasar-dasar Islam? Dasar-dasar Islam yang tidak masuklah oleh seorang pun ke dalam surga kecuali dengan dasarnya Islam kan? Harus ada. Salat itu kan nggak boleh ditawar. Puasa juga nggak boleh ditawar. Washtarata ta'atahu lidukhuliha, dan mensyaratkan ianya Nabi akan mentaatinya suami lidukhuliha, untuk masuknya surga atau untuk masuknya istri ke dalam surga. Intaha syarhul Ihya. Wa qala fil kabair, berkata oleh Ibnu Hajar berkata oleh Az-Zahabi dalam Al-Kabair, dalam kitab Al-Kabair. Apa kata Imam Zahabi? Yambaghi lil mar'ati al-khaifati minallahi ta'ala. Sepatutlah bagi istri yang takut kepada Allah Ta'ala antajtahida, bahwa bersungguh-sungguh ia li ta'atillah, untuk mentaati Allah pertama. Istri harus berusaha untuk mentaati Allah, wa ta'ati zawjiha, dan mematuhi suaminya, wa tatlubu ridahu, mencari ia akan ridhanya suami. Juhdaha, semampunya istri, fahuwa jannatuha wa naruha, karena suami itu surganya istri dan nerakanya istri. Ini ibarat yang diambil oleh penceramah. Suami itu surgamu, artinya kalau kamu dapat ridhanya, kamu mudah ke surga. Atau suami itu nerakamu. Keras juga ya, berat juga ini tugas seorang istri. Masya Allah. Bagaimana teman-teman? Ada nggak para istri yang menyimak di sini? Ini nggak ada kayaknya. Para istri udah kabur ini. Tinggal suami-suami saja. Kalau ada para istri komen, kayaknya nggak ada. Bab kewajiban-kewajiban istri. Yang kelima, saya baca satu lagi, wasukutu inda kalamihi, dan diam ketika berbicaranya suami. Diam ketika berbicaranya suami. Ini paham kita kan, beliau nggak memberikan ta'liq. Wal qiyamu inda qudumihi, dan berdiri ketika datangnya suami. Nah, ini sebahagian melakukannya kan, suami pulang menyambut berdiri kan. Ya, sebahagian biasa aja sibuk main HP kan. Ya, dan nggak apa-apa, suami juga dianjurkan jangan marah kan. Kan ajaran sebelumnya kita harus banyak memaafkan hak-hak kita yang nggak dipenuhi oleh istri, jangan terlalu meminta terlalu banyak. Nanti istri jadi durhaka. Karena terlalu banyak juga ini kewajiban terhadap istri kan.
Wal qiyamu berdiri ketika datangnya suami. Ini suami kan kayak raja. Maji'ihi minas safar, khusus nih. Ketika datangnya suami dari safir. Bukan ketika setiap pulang kerja kan. Tapi kalau istri bisa melakukannya, Masya Allah nih suaminya segalanya akan diberikan untuk istrinya. Setiap pulang disambut. Jangan sampai ketika kita pulang kayak nggak ketahuan ya, kayak nggak ada orang di rumah, nggak ada yang peduli kan. Wal qiyamu berdiri ketika datangnya suami, maji'ihi datangnya suami dari safir, wa khurujihi ketika keluarnya suami minal manzil dari rumah. Suami mau keluar rumah, mau pergi kerja, diantar oleh istrinya sampai ke pintu, Masya Allah kan. Nah, ini kan wal qiyamu inda qudumihi qauluhu, berdiri ketika datangnya suami dari safir, ketika keluarnya suami dari rumah, ikraman, memuliakan ya. Wa ta'ziman lahu, memuliakan suami. Diambil dari Manahijul Imdad, Syarah Irsyadil Ibad. Kemudian idharul hubbi lahu indal qurbi, menampakkan cinta baginya suami ketika dekat ya. Selalu menyatakan saya mencintaimu abang. Menampakkan cinta bagi suami ketika dekat. Qaulu idharul hubbi lahu indal qurbi. Qala fi Tuhfatil Ibad, berkata oleh pengarang Tuhfatul Ibad dalam kitabnya. Wa min haqqi dzauji aidan, sebahagian dari hak suami juga itu antakuna dzaujatu, bahwa adalah istri itu mutahabbibatan, yang menyatakan cinta ilahi kepadanya suami. Au muwasiyatan lahu, atau itu yang menolong, muwasiyah, menolong baginya suami. Tatalaqahu, menyambut ianya istri akannya suami, bil basyashah dengan wajah berseri, wal hubur. Apa makna hubur? Senang juga. Hubur. Gembira, benar, senang. Itu. Sebahagian dari hak suami juga itu adalah istrinya mutahabbibah ya, yang menyatakan cinta kepadanya suami, wasiatan lahu, menolong baginya suami, tatalaqahu, menyambut dia akannya suami, basyashah dengan wajah berseri, wal hubur, dan dengan gembira ya. Wa tudkhilu alaihil faraha wasurur, memasukkan ianya istri atasnya suami akan kebahagiaan dan kegembiraan. Nah, ini tugas suami membahagiakan, tugas istri membahagiakan suami, tugas suami membahagiakan istri. Adil lah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairu nisaikum alwaludul wadudul muwasiyatul muwaniyatu. Bermula sebaik-baik istri kalian itu alwalud ya, walud yang banyak melahirkan, yang mau beranak ya. Ada juga istri yang enggak mau beranak. Waalaikumsalam, amazing. Sehat kembali. Sebaik-baik istri kamu alwalud ya, yang mau melahirkan atau yang banyak anak. Alwadud yang penuh cinta kasih. Almuwasiyatu yang suka menolong. Almuwaniyah. Muwaniyah. Enggak tahu muwaniyah ini. Muwaniyah. Muwaniyah. Ayat ada artinya. Al-muwafiqah ya. Muwaniyah maknanya muwafiqah. Yang muwafakat ya, mengikuti suaminya. Muwaniyah maknanya muwafiqah, ada di depan. Idza ittaqainallah, apabila mereka bertakwa kepada Allah. Maknanya syarat pertama, istri sesudah bertakwa kepada Allah, kemudian ciri-cirinya alwalud, mau melahirkan, penuh cinta, kan suka menolong ya, mengikuti segala keinginanmu, muwaniyah. Wa syarru nisaikum, seburuk-buruk istri kamu itu mutabarrijat. Mutabarrijat suka keluar pamer aurat. Mutakhayyilat yang sombong ya. Wahunnal munafiqan, dan mereka itu orang wanita-wanita yang munafik. La yadkhulul jannata minhunna, tidak masuklah ke dalam surga di antara mereka kecuali mislul ghurabil a'sam, kecuali seperti gagak yang putih sayapnya. Kan gagak yang putih sayap langka kan. Nah, jadi itulah. Rawahul Baihaqi, meriwayatkan akan ini hadis oleh Imam Baihaqi dalam Sunan Kubra. Wa isnaduhu, dan isnadnya hadis itu sahih. Qauluhu muwasiyat, apa makna muwasiat? Bil mali li zaujiha. Muwasiat suka menolong dengan harta bagi suaminya. Ini katakanlah istri punya kelapangan, pendapatan istri lebih banyak dari pendapatan suaminya. Dia suka menolong suaminya dengan harta yang ia miliki. Ini keren banget ya. Jadi muwasiat suka menolong dengan harta bagi suaminya. Muwaniyat ail muwafiqatu li zaujiha, yang mengikuti muwafakat bagi suaminya. Qauluhu illa mislul ghurabil a'sam tadi.
Apa maksudnya? Ail abyadil janahaini, yang putih dua sayapnya, awil rijlaini atau dua kakinya. Itu makna asam, gagak langka. Arada bermaksud ianya Nabi qillataman yadkhulul jannah minhunna. Bermaksud ya Nabi sedikit sekali orang-orang yang masuk surga dari kalangan perempuan ya. Di anna hadzal wasfa fil ghirban. Karena ini sifat ghirban jamak dari ghurab. Karena ini sifat pada ghurab itu azizun, itu sedikit langka, azid langka, qalil sedikit. Tapi kalau kita lihat hadis lain, ya perempuan sama juga seperti laki-laki ya. Kalau melakukan kebaikan segala macam, insya Allah mudah masuk surga. Tadi ngaji jam 9:30, cukup kayaknya sampai di sini. Ya, insya Allah. Bagaimana para sahabat semua? Ini poinnya panjang banget soalnya. Kita sisain ke besok pagi, insya Allah ya. Ini karena pagi juga ada ngaji kitab ini sampai khatam, insya Allah Taala. Nah, sampai di sini saya tutup dulu. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi